Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 382, jadi bagaimana jika aku mendapatkan cucu secara gratis? Apakah pusat pengujian menyebutkan kapan hasil DNA akan keluar? Tanya Jing Yun kemudian. 3 hari lagi. Ada apa? Desak Papa Su. Akan menghemat waktu jika kamu bisa memprosesnya dengan cepat dan mengejutkan kakak juga. Papa Su mengangguk mendengar perkataan Jing Yun. Kembalilah saat semua ini berakhir. Aku akan mendelegasikan sebagian pekerjaanku kepadamu. Setelah menutup telepon, Mama Su lalu berkata pada Jing Yun, meskipun aneh mengatakan ini sekarang, jika masalah ini benar-benar bisa mendekatkanmu dengan ayahmu, sebenarnya itu sepadan. Aku hanya ingin pulang secepatnya. Jingting adalah rumah putra mahkota, dan membiarkannya tinggal di rumah Sen tidak akan cukup. Jangan khawatir, Ibu. Ini masalah yang merepotkan, tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Adapun Seng Xiao, apakah Jing Yun tidak mengerti pemikirannya setelah mengikuti bertahun-tahun? Jika Seng Xiao tetap di Jingting, Lao Seng akan mengirim orangnya untuk mengganggu Mukiki. Di sisi lain, tempat tinggal Sen akan jauh lebih aman. Adapun Jing Yun sendiri, masuk akal jika dia bisa tinggal di Jingting bersama Seng Minglan sebagai menantu keluarga Seng. Malam hari, kediaman keluarga Seng. Hari kedua Gu Ziling datang ke kediaman keluarga Seng. Demi menjaga calon menantunya dengan baik, Lao Seng telah mendekorasi kamar terbaik di keluarga Seng sesuai dengan gaya kamar Gu Ziling di kediaman keluarga Gu, bahkan menyuruh para pelayan untuk selalu menanggapi setiap permintaannya. Sementara itu, Gu Ziling dengan cepat mengenal semua orang di keluarga Seng, dan tentu saja mengetahui bagaimana Seng Xiao hidup dan perannya di antara mereka. Meskipun saudara Seng yang kedua sangat kompeten, pada akhirnya ia tidak sebanding dengan seorang jenius seperti Seng Xiao. Namun, dengan Seng Xiao yang bersembunyi di kediaman Sen, dia tidak dapat berbuat apa-apa bahkan jika dia ingin bertemu dengannya. Ketika kakak kedua pulang dari Huang Yao di sore hari dan mendapati Gu Ziling sedang minum teh sendirian di lapangan golf, dia menghampirinya dan bertanya, "Kamu tidak kedinginan?" Gu Ziling menoleh dan tersenyum saat melihatnya. "Tinggal di sini bersama keluargamu dan kakek Seng begitu baik padaku, apa yang perlu dikhawatirkan?" "Kakek menyukaimu," kakak kedua lalu duduk di samping Gu Ziling. "Sedangkan kakak kedelapan. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kakak kedua, aku punya permintaan. Beritahu saya. Aku ingin bertemu Seng Xiao secara diam-diam," kata Gu Ziling. "Aku benar-benar penasaran dengannya." Kakak kedua merasa sesak di dadanya mendengar kata-katanya. Dia sekarang tinggal bersama keluarga Sen, dan keluarga kami tidak tahu kemana dia biasanya pergi. Dia pasti tidak akan muncul jika kami memintanya. Ulang tahun kakek jatuh pada bulan Maret. Saat itu, amarah kakak kedelapan pasti sudah mereda sepenuhnya. Kau tentu akan menemuinya jika kami mengundangnya kembali saat itu. Sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Gu Ziling mengangguk lemah. Dia meminta untuk bertemu dengan calon tunangannya seolah-olah hal itu masuk akal. Begitu Gu Ziling yakin bahwa orang yang disukainya adalah kakak kedelapan, lelaki tua itu akan segera mengumumkan kabar baik apakah Seng Xiao akan setuju atau tidak. Namun, entah mengapa kakak kedua merasa kesal dalam hati. Cuacanya masih dingin. Sebaiknya kamu kembali ke kamar untuk beristirahat. Baiklah. Gu Ziling mengangguk, meskipun dia sudah berencana untuk melakukannya. Meski begitu, mengapa dia condong ke arah Seng Xiao? Sederhananya, karena dia tidak membutuhkan pria yang benar-benar mencintainya. Yang diinginkannya hanyalah pernikahan yang hanya sebatas nama dan menggunakannya sebagai alasan untuk meninggalkan keluarga Gu. Itulah sebabnya kakak kedua tidak pernah menjadi pilihannya sejak awal. Jelaslah bahwa Seng Xiao tidak akan pernah terpikat pada Gu Ziling karena betapa besar cintanya dia pada Mukiki dan betapa erat hubungan mereka, yang membuatnya semakin mungkin bahwa Gu Ziling akan setuju untuk menjadi istri kontraknya. Namun, Gu Ziling terlalu banyak berpikir. Di antara semua ide yang ada di benaknya, satu-satunya yang benar adalah bahwa Seng Xiao dan Mukiki saling melengkapi. Pertama dan terutama, Seng Xiao tidak akan pernah mau berurusan dengannya. Kedua, Mukiki bukanlah orang bodoh yang akan membiarkan Xiao Xiao pergi begitu saja. Ketiga, dia meremehkan betapa Seng Xiao membenci keluarga Seng. Meskipun demikian, naluri kewanitaannya tajam untuk tidak memilih kakak kedua. Ia dapat mengetahui beberapa hal hanya dari cara pandangnya, meskipun tidak banyak, kakak kedua jelas menganggapnya sebagai pasangan hidup yang ideal. Tetapi apa yang paling tidak ia butuhkan dalam hidup saat ini adalah cinta seorang pria. Dia takut akan hal itu. Sementara itu, cucu dari keluarga Seng telah tinggal di kediaman Sen selama itu secara tidak sah. Tentu saja, Seng Tua dapat mempermalukan Sen Tua sebanyak yang ia bisa dengan menyebarkan rumor yang akan membakar telinga Sen Tua. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan bahwa hubungan antara dua keluarga yang telah berjuang bersama selama bertahun-tahun akan jatuh ke keadaan yang mengerikan. Salah satu rumor tersebut adalah, mungkinkah keluarga Sen tidak dapat lagi memiliki seorang putra, dan karena itu menginginkan seorang cucu untuk Anda sendiri.
Rumor lain menambahkan bahwa Mukiki adalah wanita jalang terhebat di seluruh Jianchuan, merayu para lelaki di usia 18 tahun dan bahkan memisahkan seorang cucu dari keluarganya. Bagaimana itu tidak mengesankan? Si tua Sen tentu saja geram ketika mendengar hal itu, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Seng Xiao tinggal bersama keluarganya tanpa alasan yang sah. Dengan pertunangan yang gagal yang memisahkan kedua keluarga, Seng Xiao benar-benar tidak punya alasan untuk tinggal di rumah mereka. Ketika Mukiki melihat kakeknya marah, dia langsung bersikap seperti cucu yang baik. "Kakek, kamu selalu hidup dengan baik dan berbudi luhur. Mengapa harus merendahkan diri seperti mereka? Saya sedih kamu difitnah seperti itu di usiamu yang masih muda." Kakek, Mukiki memanggil dengan malu-malu, sambil bersandar di bahu lelaki tua itu. "Xiao Xiao sudah meninggalkan keluarga Seng demi aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini, jadi kamu bisa berpura-pura aku punya suami yang bebas. Tidakkah kamu berpikir begitu?" Lelaki tua itu mendengus. "Aku akan menyelesaikan masalah kalian berdua jika kalian tidak terlalu muda. Jadi bagaimana jika aku mendapatkan cucu secara cuma-cuma? Tetap saja, aku tidak habis pikir bagaimana orang setua itu mau bersusah payah mencampuri urusan cucunya. Bagaimana mungkin cucu dari keluarga Sen tidak ada apa-apanya di matanya? Karena aku tidak patuh." Mukiki sampai pada inti permasalahan. Kelahirannya sudah menjadi bahan perdebatan, tetapi itu bisa dimaafkan karena keluarga Sen sudah mendapatkan kembali reputasi mereka sebelumnya. Namun, dia juga bersikeras menjadi dokter forensik dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada Huang Yao. Itulah yang tidak bisa diterima oleh Old Seng. Lagi pula, siapa lagi yang ingin dia provokasi dengan putri muda keluarga Gu? Dia bahkan tidak bisa mengendalikan cucunya sendiri. Dan pada akhirnya, dia menyebarkan rumor-rumor buruk itu hanya untuk memaksa Xiao Xiao muncul. Jadi, kamu harus menjadi pria yang lebih baik dan membiarkan keluarga Seng melakukan apa yang mereka inginkan. Saat itu sudah malam, tetapi kakek dan cucunya masih duduk di samping kolam ikan, mengobrol dengan santai. Karena itu, Seng Xiao mendengar seluruh pembicaraan mereka ketika dia datang untuk membawa Mukiki kembali beristirahat. Dia menyadari rumor yang disebarkan oleh keluarga Seng, dan dia menduga itu melibatkan keluarga Sen. Namun dia tidak bisa membiarkan mereka disakiti. Oleh karena itu, setelah mendengarkan percakapan mereka, Seng Xiao tidak membawa Mukiki kembali ke kamar mereka, malah berbalik untuk meninggalkan cucunya dan cucunya sendiri untuk membicarakan masalah itu. Baginya, sudah saatnya ia melakukan sesuatu untuk mematahkan semangat Old Seng.